Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Ina Gumeta. Pada video kali ini, saya akan membahas materi terkait kriteria bisnis dan gap analis pada perusahaan Gojek. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 4 submateri yang akan saya bahas, yaitu yang pertama terkait proses bisnis, yang kedua yaitu gap analisis, yang ketiga yaitu kriteria bisnis Gojek, dan yang keempat yaitu gap analisis Gojek. Proses bisnis. Jadi apa sih proses bisnis itu? Jadi proses bisnis adalah sekumpulan pekerjaan atau aktivitas yang terstruktur dan saling berkaitan untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk maupun layanan. Dengan kata lain, berarti proses bisnis ini adalah untuk meraih sebuah tujuan tertentu. Nah, tentu proses bisnis ini memiliki fungsinya ya, yaitu diantaranya yang pertama untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam menangani masalah yang ada selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua yaitu membantu pelanggan untuk memprediksikan kapan proses bisnis dimulai dan diakhiri maupun berkelanjutan. Yang ketiga yaitu untuk membantu para karyawan agar mengerti bagaimana proses apa yang menjadi tugasnya dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu terkait gap analysis. Jadi gap analysis merupakan suatu metode pengukuran untuk mengetahui kesenjangan, yaitu gap antara kinerja suatu variabel dengan harapan konsumen terhadap variabel tersebut. Nah, gap analysis itu sendiri merupakan bagian dari metode IPA, yaitu Importance Performance Analysis. Adapun manfaat dari gap analysis itu, yang pertama, untuk mengetahui kekurangan bisnis yang perlu diperbaiki. Lalu yang kedua, yaitu untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Selanjutnya yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan proses, di mana gap analysis ini akan membantu dalam memiliki gambaran umum mengenai keseluruhan bisnis atau setidaknya fungsi tertentu yang ada dalam bisnis. Nah, selanjutnya itu gap analysis tools. Nah, jadi ada beberapa tools pada gap analysis ini ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada SWOT analysis. Nah, SWOT analysis ini terdiri atas analisis strength, weakness, opportunity, dan threat. SWOT analysis merupakan metode analisis kesenjangan yang secara khusus dikembangkan untuk menemukan faktor internal dan faktor eksternal yang memberikan dampak pada aktivitas dan kesuksesan bisnis. Yang kedua yaitu ada metode Nadler-Tushman. Nah, model ini akan mengecek kesenjangan yang ada pada bisnis dengan melakukan evaluasi sistem operasional, juga membagi proses bisnis menjadi 3 kategori, yaitu input, transformasi, dan output. Yang ketiga ada diagram fishbone, di mana diagram fishbone ini dapat menemukan sejumlah akar yang menyebabkan masalah pada bisnis. Dan diagram ini juga memungkinkan untuk menilai situasi pada saat itu. Lalu yang keempat ada kerangka kerja 7S McKinsey. Kerangka kerja 7S menurut McKinsey ini didasarkan pada 7 kelompok yang berpusat pada sumber daya manusia untuk mengecek karakteristik bisnis termasuk strategi, sistem, struktur, staf, gaya, nilai bersama, dan keterampilan. Lalu yang terakhir ada PES analysis. Analisis PES ini adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu bisnis. Singkatan dari PES itu sendiri yaitu mewakili political, economy, sosial, dan technological. Nah, PES analisis ini merupakan hampir serupa dengan analisis SWOT.
karena analisis ini memuat struktur yang diperlukan untuk mengecek peluang dan ancaman bisnis. Perbedaannya yaitu analisis PES ini memungkinkan kita untuk meminimalkan ancaman yang umum ada di pasar bisnis dan menyoroti peluang perubahan. Saya akan membahas sedikit terkait perusahaan Gojek ini. Jadi PT Gojek Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia pada tahun 2010 sebagai sebuah startup yang menyediakan layanan transportasi. Dengan semangat inovasi dan dorongan untuk mengatasi masalah mobilitas perkotaan yang kompleks, Gojek telah berkembang menjadi salah satu platform multinasional terbesar di Asia Tenggara yang menawarkan berbagai layanan termasuk transportasi, pengiriman makanan, layanan keuangan, hingga belanja daring. Perusahaan ini dimulai sebagai sebuah platform yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi Gojek atau taksi. Model bisnis ini dengan cepat meraih popularitas di seluruh Indonesia, khususnya di perkotaan yang padat. Keberhasilan Gojek tidak hanya berhenti pada layanan transportasinya saja. Perusahaan ini telah bertransformasi menjadi super app yang berarti bahwa dalam satu aplikasi, pengguna dapat mengakses berbagai layanan termasuk GoRide, GoFood, GoPay, GoMart, dan banyak lagi. Langkah ini menggambarkan kemampuan Gojek dalam mengidentifikasi peluang pasar yang luas dan memanfaatkannya untuk pertumbuhan yang signifikan. Sekarang kita bahas kriteria bisnis pada Gojek. Gojek sebagai salah satu startup teknologi terbesar di Asia Tenggara memiliki sejumlah kriteria bisnis yang menjadi kunci keberhasilannya. Nah, kriteria-kriteria ini terus berkembang seiring dengan pertumbuhan dan ekspansi bisnis Gojek. Adapun kriteria bisnis Gojek diantaranya yaitu inovasi dan teknologi. Gojek terus berinovasi dengan menghadirkan fitur-fitur baru yang relevan dengan kebutuhan pengguna, seperti GoFood, GoPay, GoSend, GoGreener, dan lainnya. Perusahaan ini sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren pasar. Selanjutnya, yaitu ekspansi bisnis. Nah, Gojek terus berupaya untuk memperluas jangkauan bisnis ke berbagai kota di Indonesia dan bahkan ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu kualitas layanan. Nah, perusahaan ini memiliki standar layanan yang jelas dan memastikan bahwa semua mitra pengemudi dan merchant memberikan layanan yang berkualitas. Kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan yang mencakup aspek seperti keamanan, kenyamanan, kecepatan, dan efisiensi dalam layanan transportasi dan pengiriman selalu ditingkatkan. Yang keempat yaitu adanya keberlanjutan. Nah, Gojek berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti mengurangi emisi karbon dan mendukung bisnis ramah lingkungan, seperti fitur pada Gojek yaitu GoGreener itu sangat relate sekali dengan sustainable ini. Yang kelima yaitu adaptif terhadap perubahan, di mana Gojek mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan tren konsumen. Dan yang terakhir, pelayanan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan adalah kunci kesuksesan Gojek. Perusahaan ini berusaha untuk memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik melalui berbagai inisiatif seperti layanan pelanggan yang responsif dan program loyalitas. Nah, lalu bagaimana cara melakukan gap analisis? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita harus memilih area untuk fokus. Kita perlu tahu di mana fokus selama analisis ini, baik itu dari keuangan, kualitas produk, pemasaran, dan lain-lain. Pilih area masalah spesifik yang perlu diteliti. Nah, setelah langkah yang pertama itu, maka selanjutnya kita menentukan target atau tujuan. Tujuan ini yang harus realistis ya.
yang berarti harus dapat dicapai dalam batas waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Sebelum kita melangkah lebih maju, kita perlu tahu di mana kita berdiri. Pada langkah ini, kita akan mengetahui keadaan saat ini dengan melihat laporan atau dokumentasi proses melakukan wawancara, pertanyaan pendapat, dan lain-lain. Data tersebut dikumpulkan sebanyak mungkin untuk memperjelas kinerja saat itu. Yang keempat, yaitu berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan pada langkah yang kedua tadi, dengan mencapai tujuan ini akan membantu kita dalam mencapai keadaan masa depan atau situasi yang diinginkan. Tentukanlah apa parameter keadaan ideal dari bisnis tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu bahwa kita telah memiliki pemahaman nih tentang keadaan pada saat ini. Jadi setelah mengidentifikasi celah-celah yang ada, gitu, maka kita harus membuat langkah-langkah yang perlu diambil untuk menutup celah-celah tersebut, sehingga tujuan bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, pada kesempatan kali ini, gap analisis pada perusahaan Gojek ini, saya menggunakan tools gap analisis, yaitu PASS Analysis. Yang pertama yaitu faktor politikal. Jika kebijakan pemerintah yang dapat mendukung ekonomi digital, tentu akan mendorong pertumbuhan Gojek. Sementara jika kebijakan yang restriktif, maka tentunya akan menghambat perkembangan dari Gojek tersebut. Lalu yang kedua yaitu terkait faktor ekonomi. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi ini, di mana jika pertumbuhan ekonomi yang kuat akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong permintaan akan layanan Gojek. Yang kedua yaitu inflasi, di mana tingkat inflasi yang tinggi itu dapat meningkatkan biaya operasional, sehingga dapat mengurangi daya beli pada konsumen. Dan yang terakhir terkait kurs mata uang, di mana fluktuasi kurs mata uang itu dapat mempengaruhi biaya operasional dan harga layanan Gojek, terutama jika perusahaan memiliki transaksi dalam mata uang asing. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial, yaitu adanya perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan praktis tentu akan mendorong permintaan akan layanan on demand seperti Gojek. Selanjutnya terkait kesadaran lingkungan, di mana ini dapat meningkat. Terkait kesadaran lingkungan, di mana dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan dapat mendorong Gojek untuk mengembangkan layanan yang lebih ramah lingkungan, dan mereka tentunya akan semakin meningkatkan layanan-layanan tersebut. Dan yang terakhir terkait demografi, di mana pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menciptakan peluang pasar yang besar bagi Gojek. Yang terakhir yaitu terkait faktor teknologikal, yaitu ada terkait perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi seperti AI, Big Data, dan IoT itu dapat meningkatkan efisiensi operasional Gojek dan menciptakan layanan baru. Lalu terkait infrastruktur teknologi, dengan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan internet yang cepat, yang stabil, tentu sangat penting untuk mendukung layanan Gojek. Yang terakhir terkait kompetisi teknologi, di mana dengan munculnya teknologi baru dan pesaing-pesaing dari perusahaan lain yang menawarkan layanan serupa ini tentu dapat menjadi ancaman bagi Gojek. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. See you next time. Bye-bye.